Banyak perkataan-perkataan itu muncul dari berbagai orang yang ada di sekitar saya, bahkan bapak saya pun juga mengatakan hal tersebut ketika dia memarahi saya, ketika saya melakukan kesalahan selalu dibilangi, kamu itu anak yang bodoh, kamu itu anak yang gagal, tidak bisa apa-apa. Sampai kata itu melekat dalam hidup saya, sampai dan terjadi saya seperti menghidupi kata-kata tersebut. Ketika saya ingin belajar, ingin berusaha, selalu ada suara seperti itu. Saya ini adalah orang yang gagal, saya adalah orang yang bodoh. Shalom. Berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami. Dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Rangga Ardi Miliana dan hari ini saya berusia 21 tahun. Dan saya mau sedikit cerita kesaksian bagaimana perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan dan bagaimana Tuhan bawa saya sampai jauh ini. Saya dapat melayani, saya dapat melakukan banyak hal. Tapi dimulai dari satu perjumpaan encounter dan saya juga memiliki latar belakang yang tidak baik dan cukup buruk di sana. Saya lahir di satu kampung yang tidak baik juga, ada di salah satu kota Solo, namanya itu Balong. Jadi kalau orang-orang sekitar tahu, jadi Balong itu juga terkenal sebagai kampung narkoba. Jadi pusatnya narkoba di sana, ada banyak orang memakai narkoba, ada banyak yang transaksi dan memakai seperti itu. Dan di sana saya lahir di sana dengan banyak sekali kehidupan yang tidak baik, dengan lingkungan yang tidak baik di sana. Ada banyak orang yang bahkan sampai minuman keras sudah seakan biasa, kata-kata kasar juga sejak dari kecil bahkan sudah ada dalam kosakata. Dan di sana saya ada di tempat itu dan saya juga lahir dari dua orang tua saya yang tidak cukup baik juga. Dua orang saya beda agama dan mereka juga tidak beribadah di agamanya masing-masing juga. Dan di sana saya tumbuh jadi orang yang seperti lingkungan saya pada umumnya. Ketika anak-anak di sana kata-kata kotor keluar, saya juga berkata-kata kotor juga. Dan banyak hal yang tidak baik di sana. Saya kumpul dengan banyak teman-teman yang nakal di sana, saya ikut mereka, bahkan kumpul, bahkan setiap harinya saya habiskan dengan banyak hal yang tidak baik di sana. Cuman menuruti nafsu saya. Dan di sana saya tumbuh jadi anak yang cukup pendiam karena dulu bapak saya juga bapak yang cukup keras di sana. Jadi bapak saya itu juga seorang preman, juga seorang yang cukup ditakuti di kampung. Dan di sana dia jadi bapak yang dulu nggak baik juga. Dia mabuk-mabukan, dia judi, dia pakai narkoba juga bahkan dan lain sebagainya. Tapi di sana dia pengen anaknya itu jadi anak yang baik dan dia selalu menekankan kamu harus jadi anak yang baik. Dan di sana saya dididik cukup keras jadi orang yang seperti ini. Jadi sangat otoriter yang buat saya justru tidak jadi orang baik karena saya melakukan suatu karena sebuah teladan. Saya cuma melihat orang-orang yang sekitar saya seperti ini, ya saya jadi seperti itu. Walaupun bapak saya nyuruh kamu jadi orang baik. Nenek saya dulu saya juga ikut dibesarkan sama nenek saya, sama bude saya. Mereka juga ngajari saya soal agama, saya suruh gereja dan lain sebagainya. Tapi di sana saya jadi anak yang nakal, bahkan sampai beberapa kali berpindah gereja. Tapi di sana saya tidak jadi anak yang baik, bahkan di gereja pun saya juga bikin ulah, bikin kenakalan di sana sampai saya juga tidak ke gereja. Dan di sana saya mengalami banyak hal kenakalan remaja dari SD, bahkan saya mulai kenal yang namanya pornografi, mulai kenal banyak hal sampai saya dipanggil sama satu sekolah. Bahkan ketika pertama kali saya nonton video porno, orang-orang tahu dan bahkan sampai saya dipanggil sama guru saya di sidang di sana, dimarah-marahi, bahkan sampai karena kenakalan hidup saya. Bahkan sampai dulu aku SD pun saya jadi orang yang cukup pemarah. Dia memarah karena didikan seorang ayah saya yang itu keras. Kalau melakukan sedikit kesalahan, saya dipukul, saya diajar, saya mengalami banyak hal yang tidak enak di sana yang buat hidup saya jadi seorang yang
pendiam dan gampang marah, bahkan sampai saya itu minder karena tidak cuman orang-orang di sekitar saya, teman-teman saya yang melabeli hidup saya, yang mengatai banyak hal dalam hidup saya, tapi bahkan bapak saya juga mengatakan hal yang tidak baik dalam hidup saya. Dia katakan, saya ini anak yang bodoh, saya ini anak yang gagal, tidak bisa apa-apa, dan lain sebagainya. Banyak perkataan-perkataan itu muncul dari berbagai orang yang ada di sekitar saya, bahkan bapak saya pun juga mengatakan hal tersebut. Ketika dia marahi saya, ketika saya melakukan kesalahan, selalu bilang, kamu itu anak yang bodoh, kamu itu anak yang gagal, tidak bisa apa-apa. Sampai kata itu melekat dalam hidup saya, sampai dan terjadi saya seperti menghidupi kata-kata tersebut. Ketika saya ingin belajar, ingin berusaha, selalu ada suara seperti itu. Saya ini adalah orang yang gagal, saya adalah orang yang bodoh, dan di sana membuat hidup saya tidak baik. Bahkan saya ingin belajar banyak hal juga tidak bisa karena ada banyak kata-kata yang menempel dalam hidup saya itu. Ada banyak label-label yang diberikan orang pada hidup saya, sampai satu titik waktu saya kelas 3 SMP. Waktu itu ada ujian seni budaya, saya suruh gitar di sana, padahal saya belum pernah pegang gitar, dan di sana saya akhirnya beli gitar dan saya minta ajar sama bapak saya, tapi waktu itu saya tidak bisa sampai hari hanya waktu ujian saya tetap tidak bisa. Ya akhirnya ya udah, saya cuma gering-gering saja, dan akhirnya setelah itu saya tidak mau pegang lagi gitar, saya tidak mau belajar apapun karena saya menganggap hidup saya memang orang yang gagal, orang yang bodoh, yang tidak bisa apapun. Sampai saya sudah alami banyak hal dari kecil, sudah ada di lingkungan yang kurang baik di sana, dan mulai tumbuh semakin nakal, mulai tahu pornografi, mulai belajar yang namanya judi. Saya sangat suka sekali judi pada waktu SMP karena itu menyenangkan, karena uang saku saya dulu waktu itu cuma dibeli 5.000, itu sudah sama makan, sudah habis. Tapi waktu saya tahu yang namanya judi bola dan lain sebagainya, sampai saya sangat senang karena waktu itu kalau saya menang, saya bisa dapatkan uang bahkan sampai 100.000 pada waktu itu, dan itu jumlah yang cukup besar. Dan sana sampai saya kecanduan buat judi, apapun saya jadikan judi, dan sampai detik bahkan ada satu waktu di mana saya juga kalah judi. Saya harus kembalikan 50.000 atau 100.000, dan sana saya tidak punya uang, akhirnya ya saya mencuri buat bayar uang yang saya perjudikan itu, dan banyak hal saya juga mencuri barang-barang di warung dan lain sebagainya. Bahkan di SMP saya juga ketemu dengan orang-orang yang lebih broken dari saya. Saya di sana melihat banyak hal dan ikut mereka. Ada banyak hal yang saya lalui, dan mulai SMK lagi, saya mulai masuk SMK. Di sana nenek saya dan bude saya yang membesarkan saya, yang mengurusi hidup saya, tiba-tiba meninggal dua-duanya, dan saya harus balik lagi ke orang tua saya. Dan di sana saya semakin terpuruk dan jadi anak yang lebih nakal lagi. Di SMK saya mulai lihat wanita, saya mulai suka seperti itu, dan bahkan saya juga ikut di perguruan silat juga karena saya ingin hidup saya itu dilihat oleh banyak orang. Saya ingin orang itu dapat melihat saya kalau saya itu tidak gagal, kalau saya itu bisa apapun. Dan di sana saya ikut silat, saya suka berantem, saya suka bermain perempuan di sana, dan banyak hal saya lalui sampai satu titik dalam hidup saya. Ada satu momen di mana saya kelas 2 SMK, ada satu momen di mana ada satu ibadah dari satu komunitas, dia datang sana dan dia adakan ibadah di sana, dan saya ingat pada waktu itu khotbahnya tentang hati Bapak. Waktu itu saya ikut ibadah juga nggak sengaja karena dipaksa sama teman saya, karena pada waktu itu di sekolah saya setiap Jumatnya sebenarnya ada ibadah rutin, tapi saya nggak pernah ikut, saya nggak pernah pergi ibadah, saya nggak pernah gereja. Pada waktu itu sudah bertahun-tahun nggak gereja, nggak ikut ibadah di sekolah, bahkan sampai saya pernah ikut juga KKR 1-2 kali karena disuruh sekolahan wajib, dan saya ikut, dan di sana saya juga nggak alami apapun. Dan di sana bahkan ada teman saya yang ngalami Tuhan nangis-nangis di sana, bahkan sampai saya ejek, sampai saya
hina-hina karena memalukan. Tidak orang ibadah tapi sampai nangis-nangis seperti itu, dan di sana saya nggak ngalami Tuhan selama itu. Dan sampai saya ketika itu balik lagi waktu ibadah di sekolah saya ada satu pelayanan, dan di sana saya dipaksa sama teman-teman saya, ditarik bahkan sampai didorong masuk ke aula, dan ya udah mau gimana lagi, akhirnya saya ikut ibadah. Waktu awalnya sebenarnya saya enggak merasakan apa-apa pada waktu pujian nyembahan, saya rasa ya biasa saja seperti ibadah seperti biasanya. Tapi setelah itu waktu firman disampaikan soal hati Bapak, dan saya itu ikut banyak selesai dan berdoa, kita disuruh berhadapan-hadapan satu sama satu berdoa, dan dia mengilustrasikan kalau orang yang ada depan saya itu adalah Bapak kita yang ada di surga. Dan di sana pertama kalinya dalam hidup saya menangis, saya mulai meneteskan air mata waktu ibadah, dan saya tidak tahu waktu itu kenapa kok saya bisa nangis, karena padahal selama bertahun-tahun, belasan tahun saya hidup, saya jadi orang yang cukup tidak mudah nangis karena didikan bapak saya yang cukup keras, dan saya jadi orang yang tidak gampang nangis. Tapi di sana tiba-tiba saya dapat menitikkan air mata karena saya merasakan ada seorang bapak yang meluk hidup saya, dan itu bahkan belum pernah saya rasakan. Bahkan dipeluk sama bapak saya sendiri yang ada di dunia ini, saya belum pernah merasakan sebuah kasih yang benar-benar ada dalam hidup saya. Tapi pada waktu itu, pada momen itu, saya tiba-tiba merasakan seperti dirangkul oleh Bapak, dan di sana saya merasakan kasih, saya merasakan damai sejahtera, saya merasakan sukacita di sana yang tidak tertahan sampai saya meneteskan air mata, sampai ya menangis jadi-jadinya. Dan setelah itu, setelah ibadah selesai, saya dihampiri sama kakak-kakak yang melayani di sana. Saya dikasih biodata, suruh ngisi nama, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Dan di sana saya isi. Dan setelah itu saya diajak buat ikut satu persekutuan, namanya itu Airhouse. Airhouse itu persekutuan anak sekolah SMP dan SMA. Dan di sana saya diajak, tapi saya tidak langsung ikut karena saya waktu itu saya ikut banyak ekstrakurikuler, saya nggak masuk kelas, dan saya harus ikut lomba pada waktu itu karena waktu SMK saya juga nggak suka pada jurusan saya multimedia karena saya nggak bisa komputer dan lain sebagainya tentang teknologi. Saya mulai mulai ikuti banyak ekstrakurikuler supaya saya nggak ikut kelas, supaya saya nggak ikut pelajaran, dan supaya lolos dari pelajaran dan saya bisa bebas di luar sana. Akhirnya waktu itu saya ikut lomba selama 3 bulan dulu, tapi waktu setelah perjumpaan pertama kali itu tiba-tiba membuat hati saya itu tidak tenang, buat hidup saya itu tidak tenang rasanya, dan saya bertanya-tanya, saya berpikir berulang kali sebenarnya yang terjadi pada hidup saya pada waktu itu apa yang buat saya sampai bisa menangis, apa yang saya rasakan ketika rasanya itu seperti damai sejahtera, rasanya sukacita pada waktu itu. Sebenarnya saya ngalami apa, dan saya cukup bingung. Hingga akhirnya saya nemui sama teman saya yang namanya itu Reza. Pada waktu itu Tuarokris di sekolah saya temui, dan dia orang yang ngadain ibadah itu, dan dia orang yang tiap hari itu berdoa untuk sekolah saya pada waktu itu. Jadi cuma satu orang, Reza ini, dia berdoa di sekolah. Bahkan waktu itu aku belum ada ibadah itu dan saya belum bertobat, dia cuma berdoa sendiri. Dan saya tahu karena saya juga ikut ekstra, saya pulang sore, dan saya tahu waktu di kamar mandi dia itu tiba-tiba dia nangis berdoa di kamar mandi karena ternyata waktu itu dia belum dapat tempat, belum dapat uang untuk berdoa. Dia terus berdoa di sana, hingga akhirnya dapat satu ruang agama, dia boleh berdoa di sana sendirian. Tiba-tiba mulai 1-2 orang ikut, sampai satu kelasnya ikut, sampai akhirnya ada ibadah itu. Akhirnya ada banyak hal yang terjadi, ada orang-orang ikut doa sekolah waktu itu. Dan di sana saya mulai tanya Reza ini, sebenarnya yang saya alami ini apa? Kok saya bisa nangis pada waktu itu? Dan sampai hari ini hati saya
nggak tenang karena peristiwa itu. Dan ya ngomong kalau saya suruh ikut EVA, saya suruh ketemu mentor-mentor yang ada, dan di sana saya suruh cerita. Akhirnya setelah itu saya putuskan, setelah selesai dari saya ikut lomba dan mengerjakan banyak hal yang saya lakukan pada waktu itu, saya akhirnya putuskan buat datang di EVA baru November 2016 saya ikut EVA, dan di sana 1 bulan setelah itu ada yang namanya retreat encounter, di mana retreat pemulihan dengan 5 sesi, ada terbukaan hati Bapa dan seterusnya. Dan di sana saya mengalami Tuhan. Di semua sesi saya mengalami Tuhan, karena di semua sesi itu ya hidup saya seperti itu, buruk itu, bobrok itu, hancur itu. Saya jadi orang yang nggak bisa terbuka sama orang, jadi orang yang menutup karena banyak hal saya simpan. Dan hati Bapak juga saya sering diajar. Saya mengalami banyak kepahitan di sana, dan juga yang terberat adalah gambar diri, bagaimana saya jadi orang yang minder pada waktu itu, dan merasa hidup saya itu selalu gagal karena ada banyak hal yang saya ceritakan pada waktu itu. Dan di sana semua sesi saya mengalami. Setelah pulang saya jadi orang yang sedikit berbeda, karena hati saya, hidup saya sudah mengalami sentuhan Tuhan di sana, tapi tidak cukup sampai di sana. Mungkin hati saya masih sudah berubah, tapi karakter saya mungkin masih banyak yang perlu dididik, perlu dibenahi. Dan di sana prosesnya belum selesai ternyata. Waktu saya setelah selesai dari retreat encounter, saya jadi pengurus. Pada waktu itu saya dididik luar biasa di sana, dan ada dua peristiwa yang mengubahkan hidup saya, terutama soal gambar diri, karena gambar diri ini dulu yang paling sangat berat yang saya alami, karena saya jadi orang yang sangat minderan, sangat pemalu, dan saya tidak mau belajar apapun karena saya merasa hidup saya itu bodoh. Saya jadi orang yang gagal, tidak bisa apa-apa. Tapi di sana, di Firehouse itu, saya dididik sama banyak mentor, sama banyak orang, Bapak Ibu rohani, dan ada dua hal yang membuat hidup saya berubah, terutama masalah gambar diri. Yang pertama soal masalah gitar. Dulu tapi yang tadi saya cerita, saya sudah tinggalkan gitar saya karena saya merasa saya tidak bisa, saya orang yang bodoh. Tapi setelah itu saya diberi kepercayaan buat belajar lagi gitar, dan di sana saya dilatih sampai akhirnya ya sama, saya tidak bisa, saya tidak bisa main 1 bulan 2 bulan tidak bisa, akhirnya saya juga mau menyerah lagi. Saya sudah katakan ke mentor saya sama orang-orang yang ngajari hidup saya, Mas, aku sudah tidak mau lagi belajar gitar, aku tidak bisa, aku orang yang bodoh, aku tidak mungkin bisa lakukan ini. Tapi waktu itu ada kata-kata yang muncul di mentor saya pada waktu itu, orang-orang yang ngajari saya gitar, dan waktu itu perkataannya cukup kasar. Jadi dia ngomong, "Tit, pokoknya kamu harus bisa gitar, titik." Dan di sana saya dipaksa buat harus latihan lagi, harus belajar lagi sampai nanti ya udah saya belajar terus sampai akhirnya saya bisa gitar. Dan di sana setelah itu saya mulai dapat kesempatan, mulai Tuhan percayakan banyak hal. Saya mulai melayani di sekolah-sekolah juga. Saya bahkan pergi ke Sragen, ke Boyolali, ke Semarang, Salatiga, dan kota-kota yang lainnya buat gitar. Jadi dari satu talenta yang tiba-tiba saya belajar dan saya bisa, tiba-tiba Tuhan pakai hidup saya ke sekolah-sekolah buat gitar di sana. Dan itu sebuah kasih karunia, dan bahkan buat pola pikir saya juga berubah. Kalau saya bukan orang yang gagal, yang tidak bisa, ternyata saya bisa gitar juga. Dan yang kedua soal masalah fotografi. Jadi waktu itu saya juga cerita tadi, kalau saya 2 tahun di SMK itu sebenarnya saya tidak ikut pelajaran full karena saya sibuk pada ekstrakurikuler yang ada, kegiatan-kegiatan yang ada, karena saya tidak suka sama yang namanya multimedia. Saya tidak suka dengan hal itu, ya akhirnya supaya saya tidak masuk kelas, ya saya ikut banyak hal itu. Dan waktu itu selama 2 tahun saya tidak belajar apa-apa, saya juga tidak bisa apa-apa. Tapi pada waktu itu ada satu orang namanya itu Mas Fajar, kalau hari ini nonton, dia tiba-tiba nemui hidup saya, dan ada teman saya juga yang satu kelas, juga jurusan multimedia waktu itu. Karena pelayanan multimedia belum banyak orang, dia harus kerjakannya semua sendiri, harus dokumentasi sendiri, desain dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia temui saya, dan akhirnya dia suruh saya buat ikut pelayanan multimedia. Dan di sana saya ngomong apa adanya, kalau saya ini tidak bisa apa-apa,
saya tidak bisa multimedia, walaupun saya ada di SMK multimedia tapi saya tidak bisa, bahkan pegang kamera juga tidak bisa dan apapun. Tapi sampai hari ini dia beri satu kepercayaan buat pegang kamera. Waktu itu saya disuruh belajar kamera, diajari ini namanya kamera, ada lensa, bagaimana mengoperasikannya dan lain sebagainya. Dan di sana akhirnya saya lumayan bisa, dan setelah itu mulailah coba waktu ada KKR, waktu ada retreat, saya suruh dokumentasi. Pada waktu awal-awal itu saya juga masih mau jadi orang yang minder karena gambar diri saya tadi belum pulih, saya belum selesai. Dan waktu pertama kali saya pegang kamera suruh dokumentasi, saya cuma moto dari belakang, jadi sangat dari belakang. Saya tidak mau karena saya takut waktu maju ke depan orang-orang lihat saya, padahal sebenarnya ya enggak, tapi di sana saya merasa malu, saya merasa minder, tidak percaya diri. Tapi waktu itu Mas Fajar itu selalu menarik, dorong saya bahkan sampai ke depan mimbar di sana. Jadi, waktu awal-awal rasanya saya lumayan sakit hati karena disuruh, dipaksa, bahkan sampai seperti itu. Saya orang yang malu, disuruh maju depan banyak orang, suruh moto. Dan di sana adalah proses yang cukup berat di sana. Setelah gitar ada yang suruh kamera, ini proses yang cukup berat, ya harus saya lewati. Tapi ya udah, saya belajar taat di sana karena ya Amsal itu ngomong kebodohan melekat pada diri orang muda, tapi tongkat didikan itu melepaskan dari hal itu. Jadi di sana saya belajar bagaimana kalau saya ingin sembuh, kalau saya ingin bisa dipakai Tuhan, tapi dimulai dari didikan. Saya terima didikan ketika saya diajar buat gitar, saya terima didikan ketika saya diajar buat foto, buat dokumentasi di depan banyak orang di sana. Ya akhirnya pelan-pelan itu merubah hidup saya, itu merubah gambar diri saya. Hingga akhirnya sekarang saya berani buat berbicara di depan umum, saya berani buat tidak malu lagi di depan orang, dan saya mengalami banyak hal. Hingga akhirnya saya mau berani belajar banyak hal juga. Ya saya yang awalnya tidak bisa apa-apa, gitar tidak bisa, main musik tidak bisa, nyanyi apalagi main pegang kamera juga tidak bisa. Tapi tiba-tiba ketika saya mau dididik, saya mau dibentuk di sana di satu komunitas, tiba-tiba hidup saya berubah di sana. Waktu itu ya sebuah peristiwa yang berharga dalam hidup saya, dan itu yang saya ingin sampaikan. Ketika hidup kita seburuk apapun hidup kita, tapi balik lagi Tuhan punya rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Tapi dimulai juga kita harus mau dididik lebih lagi. Tuhan sudah, bagian Tuhan adalah merubah hati kita untuk mau bertobat, dan setelah itu adalah bagian kita mau dididik dan dibentuk komunitas, dibentuk oleh mentor-mentor bapak rohani kita, dan di sana kita pasti juga akan dapat dipakai. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya saksikan bagaimana hidup saya yang cukup tidak baik, tidak bisa apa-apa, orang yang gagal, orang yang bodoh. Tapi hari ini saya diberi banyak sekali kasih karunia yang Tuhan beri, bahkan sampai saya bisa ke sekolah-sekolah, kota-kota untuk melayani Tuhan. Itu sebuah kasih karunia. Dan hari ini saya juga berpesan juga buat kalian yang menonton video kali ini, kalau saudara adalah orang yang bodoh, orang yang gagal, mungkin ada banyak orang yang mengatakan hidupmu tidak mungkin berhasil, orang yang gagal, orang yang bodoh, tidak bisa belajar apapun. Tapi hari ini percaya, lihat lagi firman Tuhan, karena di sana ada kekuatan juga. Di sana saya juga menemukan banyak penemuan, dan kenapa saya mau dididik, saya mau taat dengan apa yang Tuhan katakan dalam hidup saya. Dan di sana kita harus belajar. Engkau bukan orang yang gagal, engkau orang yang mau bayangkan dipakai Tuhan, tapi dimulai dari satu hal, cari Tuhan. Dan yang kedua, engkau harus mau dididik, engkau harus mau dimuridkan, dimentori, maupun mau didikan itu serasa apapun, mau tidak enak, bahkan sampai engkau rasanya tidak enak hati, tapi percaya, engkau harus tetap taat, engkau harus tetap setia di sana, lewati prosesmu. Kita harus melewati proses hidup kita, karena di sana Tuhan mau membentuk hidup kita, Tuhan mau mendewasakan hidup kita. Jadi orang yang berguna, orang yang luar biasa, tidak secara instan langsung jadi luar biasa, tapi harus mengalami proses terlebih dahulu. Bahkan hidup saya pun juga seperti itu. Saya hari ini bisa pelayanan, saya bisa pegang kamera karena saya melewati proses yang tidak enak itu. Dan kalau hari ini saudara masih jadi orang yang serasa
orang yang gagal, orang yang bodoh, hari ini lihat lagi. Tuhan ingin hidupmu itu berguna. Kau bukan hidup untuk sebuah kegagalan, tapi engkau hidup untuk sebuah keberhasilan karena ada Tuhan di sana. Hari ini saya cuma ingin berpesan itu, jadi jangan sampai engkau terus merasa gagal, engkau terus merasa jadi orang yang bodoh. Tapi hari ini mulai belajar, mulai mau dididik, mulai mau bertobat. Di Wahyu 3 ayat 19 bahkan katakan, barang siapa aku kasih, ia aku tegur dan aku hajar, maka relakanlah hatiku dan bertobatlah. Dan di sana cara Tuhan untuk mengasihi hidup kita terkadang dia harus menegur, mengajar, mendidik hidup kita supaya kita tahu jalan yang benar, supaya kita dewasa rohani, supaya kita dapat melakukan banyak pekerjaan Tuhan di sana. Tapi dimulai dari itu kita harus merelakan hati kita dan bertobat. Dan itu sekian dari saksian hidup saya, semoga memberkati. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV.